Halo semua, selamat datang pada sharing session kali ini bersama saya Joshua dengan topik Revolutionize Customer Engagement with Advanced Video Solution. Nah, pada sesi kali ini saya ditemani oleh narasumber kita nih, yaitu Bapak Cornelius Robi Kurniawan, selaku Chief Operating Officer dari Egero. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita sambut narasumber kita, Pak Robi. Halo, halo Jo, Oke, selamat halo siang. Pak, gimana kabarnya nih Pak? Ya, sehat Jo. Baik, baik, mantap kalau begitu. Oke, mungkin kita bisa langsung tanya dulu kali ya. Kan Pak Robi ini kan berkecimpung di dunia contact center dan customer experience nih. Boleh diceritain dong Yap, sedikit background Bapak di Egero ini sendiri kayak gimana gitu. oke. Jadi aku tuh join sama Egero itu dari 2019 gitu. Dulu itu Mm-mm. awal mulanya Egero itu eh, bergerak kan di bidang AI. Nah, Ya. pengembangan aplikasinya itu berupa chatbot gitu di tahun Mm-mm. 2019 itu. Nah, seiring berjalan karena ada banyak revolusi, banyak eh, pengembangan gitu ya. Sekarang tuh dunia AI udah merambah nih ke selain ke chatbot juga ada juga ke voice bot gitu ya Jo, sama ada juga sekarang aplikasinya berbasiskan untuk channel selain chat, messaging ataupun voice gitu. Jadi ada mulai video call gitu sih Jo. Sekarang yang lagi dikembangin sama Egero sendiri gitu. Iya, iya. Oke, luar biasa banget sih pengalaman dari Pak Robi ini. Oke, kalau begitu tanpa kita berlama-lama lagi, kita langsung aja kali ya masuk ke materinya, Pak. Untuk waktu dan tempat bisa saya persilahkan. Silakan, Pak. Jadi hari ini aku mau memaparkan materi untuk produk yang sedang kita kembangkan gitu ya. Selain kita yang kemarin itu ngembangin dari chatbot dan voice bot gitu yang berbasiskan AI, ini kita ada solusi baru lainnya gitu perihal video call gitu ya. Oke. Nah, awal mulanya sekarang tuh aku mau cerita nih sedikit ya untuk kebiasaan dari customer yang ngontek ke sisi bisnis gitu ya, ke sisi customer atau contact center. Jadi beberapa belakangan itu tren customer kontak ke bisnis, ke customer care itu tuh mulai bergeser gitu ya. Jadi sekarang tuh kebanyakan karena di market atau keseharian kita tuh sekarang kan udah hampir semua ada aplikasi gitu ya. Jadi kita kalau mau beli apa ada aplikasi, kita mau daftar apa ada aplikasi. Jadi eh, tren customer itu tuh mulai bergerak nih. Jadi tadinya mereka kalau ada kendala, ada inquiry itu ngubungin kontak center, tapi sekarang karena udah aplikasi mulai banyak gitu ya, jadi mereka tuh lebih eh, senang gitu atau lebih suka tuh dia self service gitu kita sebutnya ya. Jadi dengan mereka download aplikasi gitu ya, dia tuh bisa melakukan daftar, bisa melakukan komplain gitu tuh langsung dari aplikasi itu sendiri gitu. Selain itu, tren customer juga sekarang tuh bergeraknya ke arah omnichannel. Artinya, kalau omnichannel tuh jadi setiap kali ngubungin ke bisnis atau ke contact center gitu ya kan, kadang-kadang mereka tuh nggak cuman di satu channel gitu. Jadi kadang eh, si contact center ada WhatsApp gitu, mereka melakukan WhatsApp. Tapi kadang-kadang mereka tuh eh, berubah gitu channelnya, bisa jadi ke voice atau ke omnichannel lainnya kayak sosial media gitu. Nah, customer tuh jadi pengennya kalau aku ngubungin dari channel apapun, kalau lagi membahas satu topik yang sama, lagi inquiry satu topik yang sama, itu tuh pengen berkelanjutan gitu. Kalau sekarang kebanyakan customer tuh jadi eh, apa topiknya, apa komplainnya tuh berhubungan. Jadi bisa nggak perlu ngulang-ngulang lah intinya gitu kalau customer melakukan inquiry atau komplain. Jadi kalau dari manapun channelnya datang, customer ke bisnis gitu ya, pengennya tuh dari segi bisnisnya atau sisi agentnya tuh tahu gitu, ini aku eh, sedang membahas
atau sedang ada permintaan apa gitu ya ke mereka gitu ya. Selain itu juga karena kita lagi topiknya ini perihal video call gitu ya. Jadi menurut data tuh dari kuartal 4 2024 kemarin gitu ya. Jadi pemakaian video call atau channel video ini tuh lumayan meningkat gitu di angka 35,5%. Jadi hampir eh, sepertiga yang masuk ke bisnis itu selain dari voice yang tadi awalnya cuman voice gitu ya, terus berkembang ke messaging. Nah, ada juga channel yang video call itu tuh mulai booming gitu ya, atau mulai ada peningkatan gitu ya di kuartal akhir tahun lalu gitu. Beberapa tren customer ini gitu ya, makanya kita sebagai Egero gitu ya mau coba kasih solusi ke sisi bisnis perihal video call gitu. Jadi kita pun punya gitu ya produk yang berbentuk channel video call gitu. Nah, video call sendiri gitu ya, selain aplikasi kita yang chatbot, nah ini kita ada aplikasi namanya RC gitu ya. Nah, RC ini tuh pengembangan lebih lagi dari channel kemarin yang Egero kembangin gitu ya. Untuk RC-nya sendiri tuh sebenarnya bukan bukannya baru gitu ya. Jadi RC ini tuh kita udah ngembanginnya kurang lebih 1,5 tahun lalu lah gitu ya, Jo. Nah, untuk sekarang sendiri gitu ya, RC itu eh, udah lumayan banyak sih dipakai gitu ya sama klien-klien kita gitu ya. Jadi kalau kita lihat gitu ya untuk volume call yang voice gitu ya, kadang sehari itu rata-ratanya di 100.000 call gitu ya satu hari yang menggunakan RC. Terus untuk AI-nya karena kita udah mulainya dari 2019 gitu ya, eh, per tahunnya tuh rata-rata tuh di 18 juta request gitu ya untuk AI kitanya gitu ya. Nah, lalu untuk workstation sendiri yang kita handle, yang Egero handle untuk project-projectnya udah lebih di 2.100 workstation. Jadi lumayan banyak nih. Kita udah serve gitu ya customer-customer kita eh, untuk kebutuhan daily-nya mereka gitu ya, kebutuhan daily bisnisnya. Selain itu, customer kita gitu ya, karena kita udah cukup eh, disebutnya pemain lama lah ya, jadi di 300 lebih gitu ya klien kita tuh sekarang itu setengahnya gitu ya, atau 50% itu kita di BFSA industri gitu ya. Nah, ini untuk sedikit gambaran eh, project atau aplikasi kita yang namanya Arsip, penggunaannya sekarang itu udah kurang lebih di angka seperti yang Jo bisa lihat gitu ya. Oke, nah untuk RC-nya sendiri gitu ya, solution customer experience kita ini gitu ya. Jadi berangkatnya tuh mulainya awalnya kan memang dari messaging ya. Jadi di messaging itu kita pakai AI, chatbot gitu ya, di mana chatbotnya sendiri tuh udah ada yang voice bot, ada chatbot juga gitu ya. Terus kita juga ada analitik gitu ya. Terus seiring berjalan mulai eh, kita combine gitu ya, chatbot itu ada juga voice teknologi baru gitu ya, kayak teleponi WebRTC gitu ya. Terus atau sekarang tuh mulai mulai datang atau mulai baru ya aplikasi kayak WhatsApp itu terintegrasi untuk call ya dari segi bisnis gitu. Jadi sebelumnya tuh di awal pertama kali kita pakai WhatsApp bisnis memang only murni messaging aja gitu ya. Tapi sekarang tuh dari wabah tuh ada eh, produk atau service baru gitu ya. Jadi dia nawarin juga untuk voice gitu ya, untuk komunikasi via voice gitu ya. Nah, terus eh, selain itu solusi RC juga tuh punya model kayak untuk handling tiketingnya gitu ya, terus untuk bikin IVR gitu. Selain itu juga di RC itu
untuk call center yang kita handling klien-klien, untuk dialernya tuh udah bukan preview lagi, jadi ada modelnya smart dialer dan power dialer gitu. Nah, mungkin dari teman-teman yang misalnya belum tahu gitu ya apa bedanya smart dialer dan power dialer, ya sedikit aku jelasin tuh. Jadi modelnya, kalau yang power dialer itu biasanya data-data campaign, data-data customer itu tuh udah didistribut dulu gitu ke sisi agentnya. Nah, nanti ketika power dialer itu bergerak gitu ya, jadi agent tuh udah nggak perlu lagi cari aku mau telepon customer yang mana. Jadi mereka tuh cukup diem aja gitu. Jadi nanti biar mesin yang melakukan proses calling untuk si agent tersebut gitu. Jadi power dialer ini salah satu alat juga, atau salah satu function juga buat ningkatin performa si agentnya gitu. Jadi agentnya akan melakukan attempt call-nya itu lebih banyak lah daripada dia melakukan preview dialer atau klik telepon sendiri gitu ya. Jadi agentnya lebih produktif gitu ya kalau yang power dialer. Nah, satu lagi pengembangan yang lebih advance gitu ya, namanya tuh smart dialer. Nah, kalau smart dialer itu modelnya eh, data itu tidak perlu didistribusikan dulu ke sisi agent. Jadi nanti biar di pool di sisi manager atau sisi supervisor gitu ya. Nanti biar mesin ini yang melakukan telepon gitu ya, smart dialer itu. Jadi nanti ketika kalau customernya udah ketemu, udah diangkat sama customer, baru kita akan transfer ke sisi agent. Nah, smart dialer ini pun eh, sedikit banyak kita bisa combine gitu ya dengan model smart IVR atau namanya voice bot gitu sih. Nah, untuk RC-nya sendiri kurang lebih gambarannya seperti ini gitu. Jadi ada sisi paling kanan ini adalah kita sebutnya channel di mana si customer itu melakukan kontak gitu ya ke segi bisnis gitu. Jadi selain ada voice, ada video dan messaging gitu ya, nanti channelnya itu bisa datang juga dari berbagai macam omni gitu ya, selain email, telepon biasa gitu ya. Terus untuk aplikasi juga kayak sekarang kebanyakan kayak mobile app gitu ya. Jadi segi-segi bisnis itu tuh punya mobile app-nya sendiri. Nah, di mobile app-nya sendiri tuh bisa ditanam tuh si RC-nya kita gitu. Jadi mereka bisa nge-call ke bisnis itu dari aplikasi mobilenya sendiri gitu. Nah, terus di sisi channel management itu, jadi dulu itu selain eh, kita menggunakannya si PBX gitu ya, yang eh, modelnya masih voice murni gitu ya. Nah, sekarang tuh kita udah berangkat juga ke modelnya WebRTC sama WhatsApp call untuk voice-nya gitu. Jadi eh, untuk yang WebRTC dan WhatsApp call tuh customer itu nanti kalau telepon ke bisnis tuh udah nggak pakai pulsa gitu ya, jadi lebih pakainya kuota gitu. Jadi menurut dari segi customer tuh jadi bisa lebih menghemat gitu ketimbang kita yang call menggunakan yang modelnya tuh si PBX gitu. Nah, tadi selain di channel management itu untuk channelnya gitu ya, kita ada juga yang auto dialer yang tadi sempat aku bahas untuk power dialer dan smart dialernya. Terus ada juga dari sosial media gitu ya, kayak Instagram, TikTok gitu ya, Facebook, dari channel-channel lainnya juga ya, atau web chat, email, semua udah kita bisa handling gitu ya di channel manajemennya. Nah, geser lagi ke agent management gitu ya. Jadi nanti telepon-telepon atau interaksi-interaksi yang masuk itu kita udah bisa transfer nih ke agent gitu ya, menggunakan skill routing base. Jadi maksudnya skill routing base itu, jadi kalau misalnya ada agent khusus nih buat sosial media, dihandle-nya oleh siapa aja. Nanti ada agent untuk yang dari video call, nanti yang bisa handle-nya siapa aja, itu udah kita bisa kelompokkan berdasarkan skill base routingnya gitu ya. Nah, karena kita juga masih menggunakan teknologinya AI gitu ya, jadi kita combine nih. Jadi ada
agent, ada juga AI. Nah, jadi kalau bisa dilihat nih sama teman-teman di sini tuh ada tanda rantai gitu ya dari agent ke AI itu tuh artinya eh, AI kita tuh nggak eh, semerta-merta kalau misalnya udah pakai AI itu AI semua gitu. Jadi kita tuh bisa combine gitu. Jadi kolaborasi antara AI dan live agent gitu ya. Jadi maksudnya ketika misalnya ada channel yang masuk gitu ya dari voice atau eh, apa namanya messaging gitu ya. Nah, nanti bisa di handling dulu gitu ya sama robot. Nanti kalau robotnya eh, butuh bantuan live agent bisa bantu. Nah, tapi robotnya tuh nggak ninggalin live agentnya. Jadi mereka bisa saling kolaborasi gitu ya. Jadi agent bisa ngajarin robotnya juga, robot bisa bantu jawab-jawab pertanyaan atau bantu-bantu ke live agentnya kalau traffic mulai tinggi gitu ya. Itu penggunaan AI-nya kita gunakannya di sisi itu. Nah, selain itu, RC juga udah ada dari sisi konten manajemen. Jadi, selain tadi interaksinya yang di depan, jadi di kontennya juga kita kembangin juga tuh. Jadi kayak untuk tiketing, untuk campaign gitu ya, terus untuk knowledge base, dan untuk QA-nya itu juga kita kembangin gitu. Sampai nanti dari hasil terakhirnya setelah interaction-nya kita dapatkan, terus dari konten manajemennya juga kita dapat. Nah, kita akan olah semua data itu menjadi data analitik gitu. Nah, data analitik ini tuh gunanya nanti untuk bantu segi bisnis ya. Jadi kalau misalnya ada customer nih membutuhkan produk sesuatu gitu ya, terus cara handling agent seperti apa. Nah, itu semuanya nanti bisa kita ambil dari data analitik ini gitu. Secara garis besar produk RC itu kurang lebih seperti itu. Nah, selain itu RC juga udah bisa ngedukung nih untuk ya ibaratnya kita sebutnya next gen contact center service gitu. Jadi kita tuh bisa support gitu ya berbagai macam case contact center mulai dari video call, video contact center, terus inbound contact center, outbound contact center, terus messaging, untuk AI supportnya gitu ya sama beberapa channel media yang tadi saya sebutin sebelumnya gitu ya ada kayak eh, sosial media dari Instagram, Facebook, TikTok gitu ya terus ada VoIP call juga kalau VoIP call ya yang tadi aku sebutnya yang sekarang itu udah mulai ada WhatsApp call gitu ya terus ada juga dari email sama eh, WhatsApp Business API gitu ya. Oke, terus dari teknologinya sendiri gitu ya kita sebutnya ada RC Omni sama Smartbot gitu untuk bantu kontak center service-nya. Selain itu RC sendiri saat ini tuh kita sudah bersertifikat gitu ya. Jadi ada ISO 9001 sama ISO 27001 gitu ya sama sertifikat untuk PCI DSS. Jadi karena kita pengembangannya itu ke segi kebanyakannya klien itu BSFI gitu ya. Jadi kadang-kadang PCI DSS ini digunakan untuk eh, sertifikat kita untuk keamanan data lah gitu kurang lebih ya. Nah, untuk RC sendiri beberapa keunggulan gitu ya, beberapa eh, kelebihan gitu dari RC-nya sendiri gitu ya. Jadi pertama itu jadi kita lebih untuk membantu segi bisnis itu untuk menghemat eh, cost gitu ya. Jadi bisa ngehemat si pengeluaran lah dari segi bisnisnya. Jadi karena ini produknya adalah produk dalam negeri sendiri gitu yang kita kembangin sendiri. Jadi nggak bergantung ke prinsipal gitu ya. Jadi eh, efisien cost-nya pasti lebih eh, murah gitu ketimbang sama prinsipal gitu ya barang-barang yang mungkin produknya dari luar negeri gitu ya. Terus RC sendiri itu kita bisa fast deployment gitu ya. Terus kita bisa mengkonfigur gitu. Jadi tadi kalau
teman-teman lihat tuh ARS itu kan banyak sekali modulnya gitu ya. Ada modul sosial media, ada voice gitu, ada video. Nah, itu kita eh, bisa eh, konfigur gitu ya, kebutuhannya apa dari sisi bisnis, sisi klien, kita bisa sesuaikan gitu ya, dan kita bisa deploy dengan cepat gitu ya. Terus selain itu juga karena ini model RC-nya udah API based gitu ya, jadi kita tuh bisa eh, integrasi gitu ya sama ekosistem yang di luar RC. Jadi kalau dari sisi klien itu ada eh, kebutuhan untuk integrasi ke data backendnya mereka gitu ya, atau ke third party aplikasi lainnya, itu sudah bisa dilakukan gitu kalau pakai RC. Selain itu, RC juga udah cloud ready ya. Jadi keuntungannya dari cloud ready itu, jadi infrastrukturnya udah bisa kita scalability dengan besar gitu. Jadi kayak yang keuntungan kelima gitu ya sekalian. Terus scalability itu jadi ketika karena kita menggunakannya cloud, ketika ada traffic tinggi, ketika ada kebutuhan customer yang bertambah, bertingkat gitu ya, meningkat, jadi kita bisa expand dengan mudahnya gitu karena menggunakan cloud ready gitu ya. Itu kelebihan dari aplikasi RC gitu ya kalau dari segi bisnis menggunakan platform kita ini gitu. Nah, sekarang kita masuk ke eh, keuntungan gitu ya dari produk kita yang kita fokuskan ini sekarang, video call gitu ya. Jadi ada beberapa benefit gitu ya kalau eh, kita menggunakan video call. Jadi untuk yang pertama gitu ya, eh, keuntungannya itu kita jadi bisa saling tatap muka gitu ya, komunikasi tatap muka meskipun kita dari jaraknya jauh gitu ya. Nah, jadi kita bisa maintain relationship gitu ya antara bisnis dengan customer gitu ya. Terus customer juga bisa percaya gitu ya kalau dia tuh menghubungi eh, apa segi bisnis yang eh, terpercaya lah ya. Jadi kan karena sekarang kebanyakan ada yang fraud gitu ya, ada banyak tanda kutip penipuan gitu ya. Jadi video call itu bisa membantu gitu ya, eh, meningkatkan kepercayaan dari sisi customer ke segi bisnis gitu ya. Nah, terus selain itu kita bisa menghemat waktu sama efisiensi gitu ya. Jadi kalau kita mau meeting, kita mau ketemu, jadi sekarang nggak perlu fisiknya ketemu gitu. Jadi kita bisa tatap muka via video call gitu ya. Jadi kita nggak perlu ketemuan janji di mana sama klien gitu ya. Terus waktu juga lebih fleksibel gitu. Kalau kita mau meeting sekarang tatap muka, kita langsung video call gitu ya sekarang. Jadi sangat menghemat sekali gitu ya untuk channel video call ini gitu ya. Terus yang ketiga, dari segi flexibility sama mobility gitu ya. Jadi balik lagi tuh, jadi kita nggak perlu ketemu fisik gitu sama klien, ketemu fisik sama customer. Kita bisa tatap muka dari video call gitu ya. Kayak kita bisa meeting juga sama customer itu eh, cukup dengan menggunakan internet gitu ya dan web browser lah ya sekarang minimal gitu ya. Jadi kita lebih efisien lah untuk eh, penggunaan video call ini gitu ya. Nah, terus yang keempat kita bisa meningkatkan productivity gitu ya. Jadi balik lagi tadi untuk membangun kepercayaan dari customer ke segi bisnis gitu ya dengan video call ini tuh jadi kita bisa ningkatin productivity eh, bisnisnya gitu ya tanpa mengurangi esensi kita komunikasinya gitu ya antara customer dan segi bisnis gitu ya. Oke, nah sedikit high topologi atau high
flow gitu ya dari RC sendiri gitu. Jadi dari teman-teman bisa lihat nih dari sisi sebelah kiri gitu ya, user itu nanti bisa ngakses atau bisa berkomunikasi dengan Live Agent itu bisa mulai dari messaging app dulu gitu, atau dia bisa eh, video call ini kita tanam, kita simpan, kita install gitu ya di aplikasi atau di mobile app yang dimiliki oleh sisi klien. Jadi misalnya ada bank tertentu atau ada eh, produk tertentu gitu ya punya mobile app. Nanti di mobile app itu kita bisa eh, taruh RC video call, RC mobilenya gitu ya ke dalam aplikasi mereka. Nanti customer bisa kontak tuh dari aplikasi. Nanti dari aplikasi bisa langsung nyambung ke Live Agent ataupun mungkin dari messaging app gitu ya. Tadi misalnya pakai WhatsApp, pakai Facebook Messenger, pakai Instagram gitu, direct message gitu ya. Jadi nanti dari sisi agent bisa kirim sebuah link, nanti linknya dibuka oleh user, link video call itu dibuka oleh user. Nah, nanti user sama live agent bisa saling komunikasi gitu. Kurang lebih high topologinya seperti itu. Nah, untuk fitur RC video call-nya sendiri gitu ya. Jadi beberapa fitur yang kita kembangin saat ini tuh jadi selain satu nih kita udah pakai eh, codec yang cukup proven gitu ya. Jadi dan ringan gitu ya, proven dan ringan. Jadi eh, em, kita bisa meminimize gitu ya penggunaan bandwidth gitu ya biar eh, karena ini kan modelnya menggunakan eh, paket data gitu ya. Jadi kita bisa menghemat tuh si paket datanya ketika melakukan streaming video gitu ya. Terus ada eh, bitrate adaptation, artinya tuh kalau bitrate adaptation tuh kita punya eh, untuk eh, apa namanya delay gitu ya, untuk delay streamnya gitu kita bisa reduce gitu ya. Jadi kadang nanti internetnya lagi kurang bagus gitu ya atau lagi gangguan, itu kita bisa sesuaikan gitu untuk eh, bitrate-nya gitu. Jadi kalau misalnya lagi rendah, untuk biar tetap komunikasinya tidak putus gitu ya kita bisa reduce gitu ya penggunaan bitrate-nya gitu ya automatically by system gitu. Nanti kalau sinyalnya bagus lagi, internetnya bagus lagi, kualitas videonya akan meningkat gitu ya mengikuti kekuatan atau kemampuan dari kecepatan internet mereka yang gunakan gitu ya. Terus yang ketiga, kita tuh udah mendukung karena tadi base-nya cloud gitu ya, kita tuh bisa mendukung hybrid arsitektur gitu ya. Jadi kadang tuh dari segi bisnis tuh pengennya data ada di sisi mereka gitu ya. Jadi nggak boleh keluar gitu dari zonanya mereka. Nah, kita bisa menggunakan namanya hybrid arsitektur. Jadi tetap datanya itu di keep di sisinya eh, bisnis gitu ya, di sisinya klien. Sedangkan eh, aplikasi RC-nya bisa modelnya di cloud-nya kita gitu, jadi bisa hybrid. Nah, terus karena kita udah modelnya seamless integration, jadi kita bisa eh, menggunakan API integration kalau ada kebutuhan dari eh, sisinya klien mau integrasi dengan aplikasi kita untuk data-data customer lah gitu ya. Nah, selain itu karena kita tadi udah tersertifikasi gitu ya dari ISO dan PCI DSS, jadi kita udah memenuhi regulasinya mereka gitu untuk keamanan data sama model enkripsi data. Jadi eh, datanya yang kita store, datanya yang bergerak gitu ya antara over the internet itu kita udah bisa encrypted, jadi udah secure gitu ya. Terus untuk high performance sendiri gitu ya, karena kita modelnya tadi cloud gitu, jadi kita bisa auto scalable ke cluster yang lebih besar kalau dibutuhkan gitu. Jadi misalnya kalau ada traffic yang besar gitu masuk ke bisnis, terus ada juga
eh, keperluan ekspansi gitu ya. Jadi nanti si klien mau ekspansi memperbesar jumlah workstation-nya atau eh, kapasitas dari segi bisnisnya tuh eh, kita bisa auto scalable gitu ya, bisa ningkatin sendiri eh, model RC-nya kita ini jadi lebih besar gitu untuk kemampuan kapasitinya gitu. Nah, ini sedikit ada demo ya dari video call. Coba saya play ya. Oke, ini sedikit cerita sambil nonton videonya teman-teman. Jadi awal mulanya nanti ada customer itu eh, komunikasi dulu via messaging gitu ya. Kita ibaratnya mungkin ini WhatsApp gitu ya. Nah, nanti dari WhatsApp ini customer akan menghubungin bisnis. Nah, nanti akan dihandle dulu nih sama botnya kita gitu ya. Nah, botnya sendiri kita bisa munculin gitu ya, ada menu gitu ya, kita bisa ngerespon ada promo apa gitu ya. Nanti kita bisa sesuaikan dengan flow chatbotnya sendiri atau smartbotnya sendiri gitu ya. Nah, untuk platformnya RC-nya sendiri nanti teman-teman bisa lihat nih di sebelah eh, kanan ini adalah platform RC yang dibuka oleh live agent kita gitu. Jadi nanti kalau misalnya ada customer yang masuk gitu ya, masuk dari WhatsApp, channel WhatsApp gitu ya, terus butuh bantuan dari live agent gitu, di-assist oleh live agent, nanti di sisi live agent itu akan muncul nih si customer yang sedang melakukan komunikasi dengan kita gitu ya. Jadi agent itu bisa lihat histori percakapan dari robot tadi gitu ya sampai eh, di mana si robot itu mungkin kurang memahami kontekstual dari eh, percakapan dari si si customernya nanti robot akan eskalasi ke human life agent gitu. Nah, jadi tadi ketika eh, eh, sudah dihandle oleh live agent gitu ya, nanti kita bisa kirimin nih video call atau voice call yang berbentuknya link. Nah, ini tuh udah modelnya adalah web RTC gitu. Jadi kalau web RTC ini tuh udah tidak menggunakan lagi pulsa ya, tapi kita pakainya paket data gitu ya. Nah, nanti dari segi si agent gitu ya, dia kirimin sebuah link, nanti linknya diterima oleh customer, customer itu klik linknya bisa komunikasi dengan live agent gitu. Hello, good afternoon, Sarah. Hello, good afternoon. I'm sorry for interrupting your time. Are you available for me? Nah, di sini ketika sudah dihandle oleh live agent gitu ya, terus live agentnya nawarin gitu ya, apakah mau eh, ditelepon gitu ya, mau komunikasi via telepon, nanti dari sisi agentnya bisa kirimin sebuah link gitu.
Nah, ketika linknya udah dikirimin oleh live agent, nanti diterima dari sisi customernya. Customernya bisa klik link tersebut, nanti bisa komunikasi sama live agent gitu. Hello, good afternoon, Sarah. Hello. Oke, ini aku percepat aja ya. Nah, selain tadi kirim link gitu ya, jadi kalau ada komunikasi atau butuh data, butuh informasi lebih gitu ya, nanti dari sisi agent juga bisa ngirimin nih kayak dokumen PDF gitu ya, bisa kirimin apa namanya image gitu ya, bisa kirimin dokumen yang dibutuhkan lah untuk komunikasi dengan si customer tersebut gitu. Kayak begitu pula nanti dari si customernya gitu. Jadi bisa kirimin gitu ya dokumen yang misalnya kalau tadi ada butuh form yang harus diisikan dulu gitu ya. Nanti customer bisa isi formnya, nanti form tersebut bisa dikirim balik tuh ke sisi agent. Nanti agent bisa terima juga datanya tersebut gitu ya. Nah, ini masuk ke sisi di mana misalnya masih butuh verifikasi gitu atau untuk mencegah fraud gitu ya. Jadi kita bisa komunikasi via video ini biar bener nggak sih nih customer tuh serius ini ya sama segi bisnisnya gitu ya. Udah setuju mau beli produk misalnya atau apapun gitu ya. Nanti kita bisa komunikasi via video call dengan si agent kirimin lagi link gitu berupa link video call gitu ya ke sisi customer. Nah, sama kayak tadi voice gitu ya, diterima dari segi eh, customernya dapat nih linknya gitu ya dari agent. Nanti link tersebut bisa diklik, baru bisa komunikasi sama agent tersebut gitu ya. Hello, good afternoon, Sarah. Good afternoon. Let's begin the verification. Nah, ini udah mulai komunikasi antara customer sama agent via video call gitu ya. Jadi nanti tampilannya kurang lebih dari segi customer tuh ada yang sebelah kiri, yang sebelah kanannya live agent gitu ya. Ini saya cepetin ya. Is there anything else I can assist you with? No, that's all. All right, thank you for your time. Thank you. Nah, kurang lebih komunikasinya tadi dari media messaging gitu ya, terus bisa melakukan voice call, bisa video call, bisa kirim dokumen. Nah, ini tuh model voice call-nya dan video call-nya udah model WebRTC gitu. Jadi dari segi customer tuh tidak perlu mengeluarkan lagi pulsa gitu kalau yang modelnya WebRTC gitu. Jadi bisa lebih menghemat lah dari segi cost-nya customer gitu ya. Jadi bisa komunikasi tanpa menggunakan pulsa lah gitu. Jadi hanya menggunakan paket data yang dimiliki oleh customer untuk menghubungi ke segi bisnis gitu ya. Nah, selanjutnya nih ada sampling lagi kalau misalnya kita tadi nih dalam di high topologinya tuh jadi selain dari messaging dulu awal mulanya customer, ini bisa juga mulai komunikasinya itu dari aplikasi gitu ya. Jadi misalnya dari segi bisnisnya punya sebuah mobile app gitu, nanti mobile app-nya itu kita bisa taruh RC kita di situ gitu. Jadi bisa komunikasinya dari mobile app tersebut gitu untuk ke sisi agentnya.
Nah, di sini untuk RC-nya kita gitu ya, kita sebutnya ada biasa sih kita sebut namanya triple play gitu ya. Triple play itu ada 3 channel yang bisa digunakan untuk menghubungi bisnis gitu ya. Jadi ada chat, ada voice, sama ada video. Nah, ini semuanya sudah modelnya WebRTC gitu ya. Jadi komunikasinya balik lagi tanpa menggunakan pulsa, kita cukup ada paket data, itu kita customer udah bisa ngehubungin bisnis gitu. Jadi nanti di mobile app-nya sendiri customer bisa pilih mau ngehubungin kita via apa, chat dulu kah gitu ya, voice call kah atau video call kah. Nah, ini semuanya udah seamless gitu integrasi atau dapat dibuka di satu platform RC kita. Jadi seluruh journey-nya tadi balik lagi eh, customer tidak putus gitu ya untuk journey-nya meskipun menghubungi kitanya itu dari channel yang berbeda gitu. Nah, dari mobile app-nya sendiri gitu ya. Jadi ketika ada di room chat itu kita udah bisa eh, sediain nih ada icon telepon sama video gitu. Jadi kalau masih ada pengen kurang jelas dari eh, chat tadi gitu ya, si customer bisa switching dari chat bisa ke video atau ke voice. Kalau example ini yang awal pertama adalah voice call dulu. Jadi cuman klik tombol di mobile app-nya tersebut nanti bisa komunikasi gitu ya. Kalau pakai mobile app gitu ya. Berbeda sama tadi nih kalau yang WhatsApp gitu ya. Kalau WhatsApp itu kan dari sisi agentnya kirimin sebuah link baru nanti bisa komunikasi. Tapi kalau udah modelnya eh, aplikasi gitu ya. Jadi semua bisa seamless gitu ya. Pindah-pindah jalurnya tuh cukup klik icon yang udah ada di RC Mobile tersebut gitu. Contohnya kalau yang sekarang dia mau penjelasan lebih detail gitu ya, tapi via telepon gitu. Nah, di sini ada icon telepon, jadi dari sisi customer-nya tinggal klik icon tersebut, nanti terhubung ke customer service-nya atau ke agent gitu. Hello, good afternoon, Sarah. Hello, good afternoon. Okay, since you're looking to Sama kayak WhatsApp tadi gitu ya, jadi dari mobile app juga bisa eh, saling kirim-kiriman dokumen gitu ya. Jadi dari agent bisa kirim dokumen ke customer, balik lagi juga kalau misalnya dari customer ada pengisian form atau ada dokumen yang mau dikirim juga itu possible juga gitu ya. Dokumennya dikirim atau image dikirim gitu ya. Nah, ini kalau ketika mau mulai percakapan dari tadinya voice balik lagi ke teks gitu ya. Nanti balik lagi bisa pilih lagi gitu ya ke video call, cukup tinggal klik icon video aja di mobile app-nya customer gitu. Hello, good afternoon, Sarah. Good afternoon. Let's begin the verification process. Please show your ID card and place it under your chin. Okay. Nah, nanti semua interaksi gitu ya tadi maupun dari WhatsApp gitu ya atau dari video call kita semua udah
rekam gitu ya untuk aktivitas tersebut. Jadi udah ada recordingnya gitu. Jadi nanti dari supervisor atau eh, manager atau quality checknya gitu ya bisa ngelihat di menu recording yang udah kita siapin. Para user tersebut gitu ya, manager, admin itu bisa melakukan atau bisa lihat gitu ya recording antara customer sama live agent gitu ya. Nah, selain recording gitu ya, jadi bisa lihat juga nih ada percakapan. Jadi semua interaksi yang terjadi antara customer tadi sama dibantu asis sama robot, dibantu lagi asis sama agent gitu ya, dari chatnya, voice-nya, video, semua udah terekam gitu di satu menu gitu ya. Jadi udah bisa langsung play aja gitu si admin atau manajer tersebut di menu recording gitu. Oke, kurang lebih penjelasan untuk video call-nya seperti itu, Jo, teman-teman gitu ya. Dari pemaparan tadi, apakah ada yang mau ditanyakan atau ada yang masih bingung kah? Oke, Pak Robi. Sebelumnya terima kasih banyak ya Pak Robi buat presentasinya, buat insight-insightnya juga. Ternyata dari RC ini produknya fiturnya banyak banget, udah support multi channel juga, dari voice, dari chat juga, dari video juga ya gitu. Oke, mungkin tanpa berlama-lama lagi kita masuk ke sesi Q&A kali ya gitu. Nah, Pak, karena ini kan udah banyak nih dari tadi pertanyaan yang masuk nih. Selanjutnya mungkin saya akan membacakan pertanyaan-pertanyaan yang udah masuk ya. Oke. Yap, oke. Oke, kita langsung lanjut pertanyaan pertama nih, yang ada di top 1 gitu ya. Kalau ngomongin contact center, solusi video call ini tuh udah commonly known atau udah dipakai nggak sih, Pak? Gitu. Jadi kayak data tadi yang sempat disampaikan gitu ya. Jadi mulai kuartal 4 tahun lalu gitu ya, akhir 2024 tuh memang komunikasi via video call itu mulai meningkat gitu. Tadi kalau kita cek datanya tuh kurang lebih di 35%-an gitu lah. Jadi kalau ada yang komunikasi via video call itu ya em, cukup tinggi gitu ya di angka 35%-an sih. Jadi Ya. memang udah mulai common gitu ya antara customer sama segi bisnis tuh komunikasi video call itu udah mulai lumayan banyak gitu sih Jo. Oke, berarti manfaatnya ini eh, baik banget ya untuk perusahaan ketika kita implementasi video call pada sistem contact center gitu kali ya. Oke, Betul mungkin betul lanjut ya. ke pertanyaan kedua ya Pak ya. Ada arsip video call ini bisa digunakan untuk sistem inbound kah atau outbound kah atau bisa dua-duanya gitu Pak? Bisa Begitu. bot modelnya, bisa keduanya gitu. Jadi Oh, oke. eh, ada beberapa use case yang memang digunakan untuk inbound gitu ya. Ada use case juga yang buat outbound gitu untuk verifikasi, Oke. untuk komunikasi yang membutuhkan face to face lah gitu. Jadi Ya, nggak nutup kemungkinan sih. Jadi bisa inbound outbound itu possible juga dipakai gitu untuk video call ini gitu Jo. ya, ya. Oke, terima kasih Pak. Mungkin kita lanjut ke pertanyaan terakhir ya. Dari tadi udah banyak banget nih yang penasaran nih untuk di sistem contact center ini penerapan atau use case apa aja sih si video call ini bisa dipakai gitu Pak. Nah, oke. Jadi penerapannya tuh ini saya ada satu slide ya, coba aku show ya Jo ya, sebentar. Oke, boleh Pak. Silakan. Nah, beberapa use case gitu yang
bisa digunakan untuk video Ya, call ini gitu. Satu, misalnya kayak live banking tools gitu. Jadi biasanya kalau bank itu kalau misalnya untuk pendaftaran gitu tadi kayak contoh yang di video itu ada KYC gitu ya. Jadi butuh foto atau butuh rekaman identitas gitu ya. Kalau yang ngajuin form atau ngajuin inquiry itu adalah orang gitu ya, bukan robot gitu ya. Nah, itu bisa ya, digunain tuh kadang sama bank-bank gitu ya untuk verifikasi wajah gitu ya. Terus ya. bisa juga dipakai buat customer service juga itu possible. Jadi misalnya customer tuh pengen ngobrol sama CS support gitu ya. Nah, CS support nih ya bisa pakai video call juga gitu. Jadi kadang-kadang kan kalau kita sekarang kalau eh, mau ke bank, mau ke CS itu kan harus datang nih ke banknya gitu ya. Terus nanti ngantri ke CS-nya. Nah, kalau dengan video call ini ibaratnya kita nggak perlu datang ke bank, nggak perlu ngantri, kita udah bisa ngobrol nih sama si customer service gitu. Nah, terus bisa digunakan juga tadi onboarding tadi ya KYC ya. Jadi kalau ada yang mau ngajuin pinjaman misalnya, terus atau mau daftar sesuatu gitu ke segi bisnis gitu. Nah, itu bisa dipakai juga Ya. video call-nya. Atau yang lumayan banyak juga ya buat konfirmasi atau buat interview juga bisa gitu Jo. Jadi Oke. nggak perlu ketemu tatap muka gitu. Kalau mau interview, mau konfirmasi, cukup video call, semuanya direkam, datanya juga bisa eh, di grab gitu ya, data customernya bisa ditangkap, rekamannya ada semua. Nah, itu bisa dilakukan untuk video call gitu sih. Jadi Oke. multiple case udah bisa support ya untuk video Oke. call ini gitu. Iya, iya. Berarti nggak cuma di industri BFSI juga kali ya, tapi eh, penerapan use case-nya tuh luas banget sih video call ini gitu. Betul, ya, betul. Oke. Oke, kalau begitu untuk sesi tanya jawab mungkin udah cukup kali ya. Sebelumnya terima kasih banyak Pak Robi untuk jawaban yang sangat informatif Yap. juga, insightful juga gitu. Oke, nggak berasa ya teman-teman kita udah berada di ujung acara nih gitu. Sekali lagi makasih banyak ya Pak Robi untuk sharing materinya gitu. Oke, Jo. Iya, tidak lupa juga buat Bapak atau Ibu, buat teman-teman sekalian yang punya pertanyaan lebih lanjut mengenai RC video call ini, boleh banget mengunjungi website di www.rc.ai. Dan juga untuk informasi sharing session lainnya ada di website tersebut. Akhir kata, saya Joshua, pamit undur diri, dan sampai bertemu di acara selanjutnya. Yo, bye semuanya. Thank you. Terima kasih semuanya.